Halo semuanya, balik lagi bersama gua Flam. Kali ini kita akan membahas sebuah film penuh aksi menegangkan berjudul Wheelman yang dibintangi oleh aktor kawakan bernama Frank Grillo. Seperti biasa, kemampuan aktingnya di genre action sudah nggak perlu diragukan lagi guys. Film ini menceritakan tentang seorang sopir perampokan yang terjebak dalam misi kacau balau, di mana ia harus memilih antara menyelamatkan sahabat, keluarga, atau melawan mafia. Lalu siapa yang akhirnya ia prioritaskan? Yuk langsung kita mulai. Cerita dibuka dengan seorang pria tua berkacamata yang menyiapkan sebuah mobil untuk sang sopir. Namun si sopir terlihat kurang suka karena kap belakangnya berwarna merah. Menurutnya tidak cocok untuk pekerjaan ini, tapi pria itu cuek dan langsung pergi. Sang sopir pun memeriksa setiap sudut mobil dengan teliti, lalu melaju dengan kecepatan tinggi. Dalam perjalanan, ia mencoba menghubungi temannya yang bernama Clay, tapi hanya masuk ke pesan suara. Ia meninggalkan pesan agar Clay segera menghubunginya kembali. Tak lama, telepon lain masuk dari Kathy, anak perempuannya. Kathy bilang ia ingin pergi nonton bioskop, tapi ayahnya langsung melarang. Apalagi setelah ia tahu bahwa Kathy berbohong dan sebenarnya ia akan pergi dengan pacarnya. Telepon pun ditutup oleh Kathy dengan sangat kesal. Setelah itu, sang sopir menjemput dua pria, satu berkulit hitam, satunya lagi berambut mohak. Mereka tidak saling kenal. Pria mohak sempat kagum guys dengan sang supir karena ia menggunakan mobil manual, berbeda dengan supir-supir lainnya yang biasanya menggunakan mobil otomatis. Tapi sepanjang jalan, pria mohak cerewet sekali. Terus memaksa si sopir menyebutkan namanya. Namun sang supir menegaskan ia hanya ingin bicara soal pekerjaan saja dan mereka boleh memanggilnya dengan sebutan Wheelman. Sesampainya di bank, sang supir memarkir mobilnya. Dua pria itu bersiap menggunakan topeng dan menggunakan senjata, lalu masuk ke dalam bank tersebut. Di saat bersamaan, telepon sang supir berdering dari nomor misterius. Suara di ujung sana ternyata adalah dalang dari perampokan ini yang menyewa jasa sang supir dan juga Clay. Ia memberi instruksi agar begitu dua perampok itu keluar dengan uang dan menaruhnya di bagasi, sang supir harus langsung kabur meninggalkan mereka. Sang supir jelas menolak, tapi si penelepon mengungkapkan bahwa kedua perampok tersebut berencana membunuhnya setelah selesai misi tersebut. Meski ragu, akhirnya ia terpaksa menuruti instruksi dari sang penelpon misterius. Dalam pelarian, penelpon misterius memaksa sang supir berhenti dan menghitung uang hasil rampokan. Awalnya ia menolak, tapi karena butuh alamat tujuan, ia akhirnya menuruti. Saat menghitung, seseorang pengendara motor berhenti tepat di belakangnya, memperhatikannya dengan mencurigakan. Tak lama, pesan ancaman masuk ke ponselnya, berisi, "Kau dan Clay akan mati." Sang supir jelas makin panik guys, apalagi sejak tadi ia tidak berhasil menghubungi si Clay nih. Penelepon misterius pun menegaskan bahwa ia tidak boleh menerima panggilan tak dikenal selain dari dirinya. Kathy menelepon kembali dan mengatakan tidak akan pergi ke bioskop, tapi sebagai gantinya dia akan menonton di rumah ditemani pacarnya. Jelas sang sopir menolak, tapi lagi-lagi telepon dimatikan oleh Kathy. Tak lama, Clay pun akhirnya menghubunginya. Jelas sang sopir di sana marah-marah dengan kondisi yang ada, ditambah temannya si Clay malah menghilang sejak tadi. Sang supir pun mencurigai temannya tersebut dan bersikeras menanyakan siapakah sebenarnya si penelpon misterius itu. Tapi Clay mengatakan bahwa dia pun tidak tahu dan akan mencari sebuah petunjuk. Pembicaraan terhenti karena Kathy kembali menelepon. Tapi kali ini sang supir berbicara dengan pacarnya Kathy dan mengatakan bahwa dia boleh menemani putrinya menonton tapi harus segera pulang pada pukul 9 malam. Penelpon misterius kembali menghubungi sang supir dan memberitahukan lokasi pengantaran uang yang bertepat di stasiun Chandler.
Tapi ternyata bukan hanya sekedar mengantar uang, melainkan sang supir harus melakukan sebuah transaksi pertukaran narkoba. Jelas ia tak mau dan segera memacu kencang mobilnya pergi. Setelah dirasa cukup jauh, sang supir menjelaskan kepada Clay bahwa ini adalah sebuah transaksi narkoba dan ia menolak untuk melakukannya. Tapi di satu sisi yang lain, Clay memaksa untuk kembali dan menyelesaikan. Tapi sang supir tetap saja menolak. Dia meminta Clay untuk menghubungi siapakah si penelpon misterius tersebut. Dan Clay pun bersikeras, dia tidak tahu siapa si penelpon misterius tersebut. Sang supir mulai curiga dengan temannya tersebut dan terus saja menuduhnya. Karena tidak suka dituduh, akhirnya mereka bertengkar dan panggilan pun berakhir. Sang supir terlihat berusaha menghubungi seseorang bernama Citah untuk meminta bantuan. Tapi seperti yang bisa ditebak, panggilannya masuk ke pesan suara. Dia pun kembali menelepon Clay dan mengatakan akan membakar uang dan mobilnya jika Clay tidak memberitahukan siapa si penelpon misterius tersebut. Dan saat melewati terowongan, sang supir baru menyadari si pemotor yang sejak tadi mengikutinya. Sang supir kembali mengatakan kepada Clay bahwa mereka dalam kondisi yang sedang terancam. Tiba-tiba, telepon masuk dari wanita bernama Jessica. Ternyata itu adalah ibunya Kathy guys, mantan istrinya sang supir. Dia memarahi sang supir karena dia meninggalkan anaknya berduaan bersama seorang pria yang berumur 17 tahun. Sedangkan si Kathy ini masih berumur 13 tahun. Waduh! Di momen yang sama, sang supir menunjukkan senjata miliknya kepada si pemotor misterius, berusaha untuk mengintimidasi. Tapi si pemotor hanya berdiam tepat di belakangnya. Berselang beberapa saat, Clay kembali menelepon dan menegaskan bahwa sang sopir harus segera kembali ke stasiun Chandler dan melakukan transaksi. Sang supir terkejut karena melihat adanya kejanggalan. Ya, karena sejak awal ia tidak pernah memberitahukan Clay bahwa lokasi transaksi berada di stasiun Chandler. Sang supir pun menyadari bahwa firasatnya benar jika Clay mengkhianatinya. Dia pun mengatakan kepada Clay bahwa dia akan mendatanginya. Sang supir kembali mendapatkan pesan dari orang misterius. Ia mengatakan bahwa dia akan menemukan Clay dan keluarganya lalu akan menghabisi mereka. Seketika itu, dia dihujani peluru oleh pengendara motor misterius. Mereka kejar-kejaran, tapi berkat skill mengemudinya, pengendara motor misterius tersebut menabrak mobil yang sedang terparkir. Sang supir pergi ke sebuah bar. Dia pergi ke belakang bar dan keluar dengan membawa satu orang pria yang terus berteriak meminta tolong sambil berkata, "Kau mematahkan tanganku." Beberapa orang coba untuk menelepon, tapi sang supir memberikan mereka pelajaran. Saat akan pergi dari sana, tiba-tiba mereka dihadang dan lagi-lagi dihujani tembakan. Dengan skill mengemudi yang sudah tidak perlu diragukan lagi, sang supir lolos untuk kedua kalinya. Dirasa sudah aman, sang supir menginterogasi pria tersebut guys, yang ternyata tidak lain orang tersebut adalah Clay. Singkat cerita nih ya, ternyata si Clay ini berkhianat guys. Jadi ceritanya sang supir ini pernah dipenjara selama 3 tahun. Nah, selama di penjara ini dia selalu dijaga oleh geng bernama West Hand. Perampokan ini salah satunya dilakukan untuk menembus 3 tahunnya tersebut. Tapi si Clay ini malah berkhianat dan menjadi double agent untuk si penelpon misterius. Alasannya simpel dan jelas, si penelpon misterius akan memberikannya uang. Sang supir pun mengatakan dia akan menyelesaikannya karena sang supir cukup kenal nih dengan bos si WSN ini. Dan dia menyarankan agar si Clay cepat-cepat pergi keluar kota. Tapi si Clay sudah menggila guys. Dia tiba-tiba berusaha menembak sang supir. Tanpa disengaja malah berakhir dengan menembak dirinya sendiri guys. Sang supir pun meninggalkan temannya tersebut. Penelepon misterius kembali meneleponnya dan mengatakan bahwa dia tahu semua asal-usul sang supir, yang ternyata dia adalah mantan pembalap mobil.
dan mempunyai seorang istri dan seorang anak. Mendengar hal itu nggak pakai lama nih, sang supir langsung menelepon Kathy. Dia meminta Kathy agar pergi dengan pacarnya membawa mobil ke rumah pamannya. Tapi dia lupa guys, bahwa si pacarnya udah pulang. Sesuai dengan janjinya dia akan pulang setelah jam 9. Mau tak mau, sang supir meminta Kathy untuk pergi dan mengendarai mobil lalu bertemu dengannya di sebuah parkiran. Tak lama, sang supir menelepon mantan istrinya dan memintanya untuk pergi juga. Tapi karena istrinya banyak bacot, dia keburu diculik oleh orang suruhan si penelepon misterius ini guys. Sedikit info ya, walaupun Kathy baru berusia 13 tahun, cuman dia memang sudah diajari nih sama ayahnya untuk mengendarai mobil, walaupun masih di sekitaran sirkuit. Setelah itu, sang supir berbicara dengan si penelepon misterius. Dia bertanya di manakah lokasi sang supir dan mengancam akan membunbun dan memperkaos istrinya. Dalam momen tegang itu, tiba-tiba ada panggilan lain masuk dari orang tidak dikenal. Ternyata itu adalah bos dari si geng West Hand. Sang supir menjelaskan kondisinya dan bos itu pun mengerti dan akan membantunya. Di awal sang supir tidak percaya karena dia tidak ingin dijebak untuk kedua kalinya. Apalagi dia mempunyai seorang putri. Si bos geng itu akhirnya menjelaskan, jika uang itu sampai jatuh di tangan si penelepon misterius, maka anggota gengnya dan juga keluarga si bos ini akan ikut terancam. Secara tidak langsung hal ini menjelaskan bahwa posisi mereka sama. Lalu ketua bos menjelaskan bahwa sang supir harus tenang karena sang supirlah yang memegang uangnya. Artinya dia yang harus pegang kendali. Mereka pun sepakat. Sang supir lanjut berbicara dengan si penelepon misterius. Meski diancam berkali-kali, sang supir mengatakan dia tidak peduli karena uang ada padanya dan wanita tersebut adalah mantan istrinya. Akhirnya penelepon misterius mengalah dan memutuskan akan kooperatif dan melakukan pertukaran antara uang dan mantan istri sang supir. Dalam perjalanan menuju tempat pertukaran, tepat di persimpangan, tiba-tiba sang supir ditabrak. Ternyata orang itu tidak lain adalah si Mohak. Mereka beradu tembak karena si Mohak terlalu tolol dan menembak dengan posisi terbuka. Akhirnya dia pun tertembak dan saat berusaha kabur si Mohak keburu mati guys. Heran kenapa si Mohak bisa menemukannya, sang supir pun berhenti sejenak. Lalu dia menemukan sebuah pelacak di dalam tas uang. Setelah itu, sang supir membuangnya. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Tak lama, di jalan yang sepi, sang supir meninggalkan mobilnya lalu bersiap-siap. Ternyata dia pergi menemui putrinya. Mereka berdua menaiki mobil sang supir. Dalam perjalanan, putrinya menanyakan kondisi ayahnya. Setelah mengetahui kebenarannya, putrinya histeris karena takut ayahnya akan masuk penjara lagi. Ayahnya menenangkannya. Sampai di suatu tempat yang menjadi lokasi pertukaran, ayahnya memberitahu Kathy bahwa dia harus segera pergi sambil membawa mobil secepatnya ke tempat pamannya. Jelas Kathy menolak, tapi apa daya, Kathy harus menurutinya. Meskipun bisa jadi momen ini adalah momen terakhir ia melihat sosok ayahnya. Dalam keraguan, Kathy mengendari mobilnya, tapi tiba-tiba dari jauh, Kathy nekat memutar balik dan memantau ayahnya. Pertukaran terjadi. Saat akan selesai, sang sopir melempar sebuah bom molotov dan lari bersama mantan istrinya dan tetap membawa uangnya. Kathy segera menjemput ayahnya, lalu berkendara dengan sangat gesit keluar dari tempat parkiran. Ibunya nggak ikut nih. Kathy menanyakan ibunya di mana, tapi ayahnya bilang bahwa ibunya sudah aman. Dirasa sudah sedikit aman, mereka pun berhenti lalu bertukar posisi. Seketika itu, penelepon misterius kembali mengejarnya. Sang supir mengendari mobil dengan sangat lincah. Dalam pengejaran, sang bos geng menelepon dan sang supir menjelaskan bahwa dia akan membawa si penelepon misterius ke arah mereka. Tak lama seketika itu, si penelepon misterius terjebak, lalu dia dihujani peluru oleh seluruh anggota geng. Pada akhirnya, sang supir pun menyerahkan uangnya lalu pergi mengantar Kathy ke ibunya. Film pun berakhir.